Pemirsa, tiga orang YouTuber konten kreator asal Madura, pemilik akun YouTube Akeloy Production, pembuat film Guru Tugas 2 yang meresahkan masyarakat karena diduga menyisipkan adegan perbuatan asusila dalam konten video mereka, telah resmi berstatus tersangka. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan penetapan tersangka atas ketiga orang tersebut didasarkan pada kesaksian sejumlah tiga orang ahli, yakni ahli pidana, ITE, dan agama. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Jatim rekan Luhur Pambudi yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Luhur, silakan laporan selengkapnya, rekan. Oke, baik Justina. Jadi tiga orang YouTuber konten kreator asal Madura, pemilik akun YouTube Akeloy Production, pembuat film Guru Tugas 2 yang merasakan masyarakat terang menyisipkan adegan bermuatan asusila dalam konten video buatan mereka, akhirnya telah resmi berstatus tersangka pada hari Jumat kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan penetapan tersangka atas ketiga orang tersebut berdasarkan pada kesaksian jumlah tiga orang ahli, yakni ahli pidana, ahli ITE, komunikasi, eh, atau dan ahli agama. Mereka diduga kuat, tiga orang tersangka itu diduga kuat melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kemudian ketika tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan dan dilakukan ini ya untuk pengembangan kasus, pengembangan kasus dan pemberkasan penyidikan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Mengenai peran ketiganya, ketika orang tersangka tersebut merupakan warga Kelurahan Banyu Bunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur itu, di antaranya tersangka YH 25 tahun sebagai pemilik akun YouTube sekaligus penulis skenario dan sutradara film, kemudian tersangka AF 25 tahun sebagai pemeran Ustadz dan tersangka SI 28 tahun sebagai kameramen dan juga pemain dalam film pendek tersebut. Kemudian kami juga kemarin sempat menghubungi pengacara dari ketiga tersangka tersebut dan ternyata mereka memberikan klarifikasi bahasanya pihak kuasa hukum menyampaikan bahasanya pihak kliennya, jadi pihak kuasa hukum kemarin yang bernama Zamroni menyampaikan bahasanya pihak kliennya itu sudah menyampaikan permohonan maaf atas viralnya film pendek buatan mereka, bahwa kliennya itu menurut Zamroni selaku kuasa hukum atau pengacara dari tersangka itu, kliennya itu sudah menyampaikan permohonan maaf tersebut kepada masyarakat secara terbuka melalui rekaman video dan video klarifikasi penyampaian maaf itu direkam oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu dan beberapa setelah ramainya kecaman dari masyarakat tersebut atas penggalan video tersebut. Kemudian namun video tersebut belum diserahkan pada pihaknya, artinya video penyampaian maaf itu belum sempat diedarkan ke publik sampai akhirnya ketika kliennya harus diciduk paksa oleh pihak anggota kepolisian. Selain itu kliennya juga sudah menunjukkan itikat baik lainnya, yaitu sebagai bentuk upaya untuk secara sadar menyelesaikan permasalahan atas kasus video viral tersebut, yakni dengan melakukan penyuntingan ulang dengan memotong bagian adegan yang bermuatan asusila pada video film Guru Tugas 2. Upaya tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah video tersebut diunggah pertama kali pada hari Jumat, tanggal 3 Mei kemarin, atau beberapa jam setelah muncul adanya kecaman dari masyarakat. Ya, karena itu, sebagai tindak lanjut dari pengawalan mekanisme hukum yang sedang dilalui oleh kliennya, Zamroni kini sedang mengupayakan agar kasus hukum yang menimpa dari kliennya itu dapat selesai melalui restoratif justice dengan catatan bahwa pihak kliennya bakal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat secara luas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, termasuk dengan menghapus 3 episode atau bagian part film pendek Guru Tugas 1, 2, dan 3 dari halaman channel YouTube akun Akeloy Production. Namun manakala pihak penyidik tetap bersikukuh untuk menjebloskan tiga kliennya itu ke penjara, Zamroni tak menampik bahwasanya pihaknya bakal mengajukan pra peradilan penetapan tersangka dari ketiga orang kliennya itu. Kemudian Zamroni juga kemarin menginginkan untuk memberikan klarifikasi bahwa adegan persetubuhan yang terdapat pada film part kedua itu merupakan teknik pengambilan video sederhana dengan mengutamakan angle pengambilan gambar tertentu. Artinya tokoh perempuan santriwati berhijab yang menjadi lawan main dari tokoh Ustadz Supri saat beradakan panas itu sebenarnya diperankan oleh pemain aktor laki-laki, artinya bukan pemeran pemain aktris wanita yang dilibatkan dalam pembuatan film tersebut. Terlepas dari itu semua, Zamroni mengatakan bahwa seandainya memang tidak ada kegaduhan di masyarakat karena penggalan adegan
video di part kedua itu sebenarnya makna utama dari keseluruhan plot cerita dari film Guru bertajuk Guru Tugas itu bakal tayang pada film part yang bagian ketiga. Nah, rencananya lanjutan film part ketiga itu akan ditayangkan menyusul pantuan jumlah traffic penonton pada beberapa part film sebelumnya. Mengingat adanya kegaduhan dan respon masyarakat yang begitu kuat untuk mengendaki produksi dan distribusi film pendek dari channel YouTube tersebut dihentikan, maka Zamroni menegaskan penayangan lanjutan film pada part ketiga itu terpaksa ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan. Lalu sebenarnya kemudian Zamroni kemarin juga menceritakan sebenarnya apa sih makna asli atau makna sesungguhnya dari film Guru part 1, 2 hingga 3 ini. Zamroni kemarin menerangkan bahasanya film pendek tersebut sebenarnya hendak menceritakan masa lalu kelam dari tokoh Ustadz bernama Supri. Sosok Ustadz Supri ini dikisahkan bernasib apes hingga akhirnya di akhir cerita film itu karena tidak menjalankan tugas secara baik dan benar sebagai pengajar atau Ustadz. Bukan cuma tidak mengamalkan ajaran dan nasihat dari kiainya di pondok pesantren tempat dirinya duduk di ilmu, namun Ustadz Supri malah nekat berbuat tak terpuji hingga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap salah satu santriwatinya. Sehingga akibat dari perbuatan itu nasib Ustadz Supri berakhir belangsak, tidak sukses dan tidak seberuntung adiknya, yakni tokoh Ustadz lainnya bernama Ustadz Kurdi. Ustadz Kurdi digambarkan sebagai tokoh protagonis dalam film tersebut karena memiliki perilaku berwibawa, baik dan terpuji sehingga pantas digambarkan dalam film, memiliki nasib hidup yang lebih mujur, yakni dihormati masyarakat dan kaya raya sebagai pengusaha sukses. Demikian reportase kami. Justina kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Jadikan tersangka adalah sebagai berikut. Inisial Y ini sebagai pemilik akun dan pengunggah video. Kemudian S ini sebagai... Jadi kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyelidikan terhadap konten guru tugas yang sudah dilakukan proses penyelidikan oleh Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sebagai berikut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan termasuk ahli, bahwa 3 orang yang kemarin diperiksa hari Kamis yang lalu sudah dinyatakan sebagai tersangka, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di Rutan Polda Jawa Timur. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini bahwa peran daripada 3 orang yang kemarin diperiksa dan saat ini sudah dijadikan tersangka adalah sebagai berikut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.